akal dan bahan. Saya terlena dengan lebih dari 6 itu sudah pada mengerjakan, terus anak mungkin pada lari ke sini kemarin dianggap saya tidak ngecek itu bu yang ngerjakan. Akhirnya di situ saya ini minggu pertama saya ngomongi kapan besok. Minggu kedua masih tidak itu juga bu, belum makmum. Akhirnya saya suruh maju ke depan, anak itu maju ke depan. Ngomongi saya bukan berarti untuk apa dan apa dengan kamu. Terus kalau dulu malah saya suruh kamu keluar lari ke sana itu cukup ini. Nah ketika di depankan itu, dikedepankan mengarap rock, ngomongin ngarap rock itu minggu depannya sudah pada bawa dan mengerjakan. Ya ketika itu, ya itu saya itu begitu saja nih. Ketika dengan berlaku omongan dok, terus saya besok pokoknya silahkan anak-anak ya, orang gawar apa, ini kalian di rumah menyiapkan saja, menyiapkan latihan berdiri dengan satu kaki. Ternyata itu ancaman namanya nih. Tapi ternyata ketika seperti itu selesai. Tapi mungkin ketika saya pun nagih kok dia orang, tapi ya saya ada bu, ada di kelas 9A itu ada nagih kok akhirnya baru mengumpulkan sekarang ini. Sehingga nggo ancaman apa nggih? Ngesuk ngadir udah dulu sing nagih kok baru kumpul sekarang. Mungkin ya bener itu kata butuh itu ketika 1.500 saya ketika nagih terus akhirnya bocah gila akhirnya terkumpul di sini. Terus yang ada di perasaan saya ketika anak 6 itu belum mengerjakan, yang di pikiran saya merasa bersalah bu. Bersalahnya gimana? Kok saya nggak mantau dari dulu ya, nggak ngecek satu persatu, saya ngecek di terakhir. Padahal kalau saya sudah berkonsep, ini konsep saya kan ketika pembelajaran anak harus senang, sudah saya terapkan seperti itu. Jadi meniat dari itu dan sekarang mengupayakan seperti itu, apalagi saya guru seni budaya, jangan sampai saya memberikan ketegangan dan sebagainya. Saya merasa melas bocah garap tugas dalam suasana yang jelas-jelas senang bu. Uang tanda-tanda sudah mengerjakan lama berarti kan anak tersebut malas dan sebagainya. Akhirnya membeli, menggambar, dan anak melakukan aktivitas tapi dalam suasana yang tidak menyenangkan. Itu salah saya. Kenapa sejak kegiatan pembelajaran awal tidak dicek dari awal sudah punya dan sebagainya terus sebagainya. Mungkin itu bu, kalau tidak nyambung dengan permasalahan mungkin nyambung sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Tapi mungkin ada sisi yang lain yang bisa diambil. Ada nggih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya berpendapat berkaitan dengan terutama yang tadi disampaikan oleh Ibu Estini. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama satu, kita ini sudah memilih, sudah dari dalam, ya memang kita tidak ada yang sempurna, tapi kita sudah memilih untuk menjadi guru. Guru itu bernaung di dinas, kalau dulu departemen, sekarang dinas pendidikan dan kebudayaan. Artinya tugas kita ini memang bukan mengajar saja, tapi terutama justru mendidik. Yang pertama itu. Yang kedua, tanggung jawab kita ada 3. Yang satu tanggung jawab kepada Tuhan, yang kedua tanggung jawab kepada pemerintah, yang ketiga tanggung jawab kepada masyarakat. Nah kemudian karena kita sudah diberi amanah untuk itu, artinya kita berusaha untuk memegang amanah itu. Yang pertama. Yang kedua, yang saya pelajari selama saya berkuliah itu di dalam suatu kegiatan
itu tidak ada istilah anak nakal, tetapi adanya anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu, artinya ketika ada anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan mungkin aturan atau kehendak bapak ibu guru, itu artinya itu bukan kenakalan, tetapi itu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu tentu harus kita perbaiki supaya hilang kesulitan itu. Mengapa terjadi seperti anak-anak yang seperti sekarang sedang ditangani itu? Itu biasa faktornya banyak. Ada faktor dari keluarga, ada faktor dengan teman, ada faktor dari dalam diri mereka sendiri. Nah, tetapi kebiasaan yang saya pelajari juga dulu belum ada istilah restitusi, belum ada, tapi adanya hukuman. Hukuman itu ada dua macam, hukuman yang bersifat mendidik dan hukuman yang tidak bersifat mendidik. Nah, kita melakukan hukuman kepada siswa itu hukuman yang bersifat mendidik dengan harapan tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Seperti misalnya sebagai contoh, seorang siswa tidak melakukan tugas bahasa Inggris, PR misalnya, saya tetap tidak menggunakan restitusi karena apa? Menurut saya itu prosesnya terlalu panjang. Nah, sehingga saya pilih langsung saya beri hukuman. Hukuman apa yang saya berikan dengan keyakinan saya, itu saya beri hukuman, dia harus mendengarkan penjelasan ketika dibahas PR itu. Nah, setelah dia itu mendengarkan, dia harus menulis jawaban yang sudah benar. Artinya proses ketika dia itu diberi hukuman, itu dia ada proses belajar, yaitu menjadi dia bisa mengikuti pelajaran apa yang dipelajari yang dia tidak disampaikan. Saya biasanya tidak menggunakan langsung kenapa tidak mengerjakan, tidak, tapi biasanya meskipun itu mungkin kalau saat ini itu dianggap salah, mungkin karena harus melalui proses restitusi. Tapi mungkin pada kesempatan yang akan datang mungkin itu akan saya lalui proses restitusi dulu baru menuju ke situ mungkin. Kebiasaan yang lain misalnya seperti kalau tugasnya itu berkaitan dengan kosakata, itu saya sering begini, anak itu saya suruh keluar, tetapi keluar itu bukan sebagai hukuman yang menyakitkan, karena keluar itu dia dalam rangka belajar, yaitu saya beri tugas bawa kamus, bawa buku tulis, cari misalnya 20 kata yang ada di sekitar dengan kamus dan dengan nama bendanya. Jadi misalnya begitu. Itu tapi menurut saya itu hukuman juga. Dan menurut pengamatan yang saya alami itu hukuman seperti itu tidak menimbulkan dendam bagi siswa dan juga ada nilai positifnya menurut pengamatan saya. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan yang siswa yang bermasalah seperti itu memang sesuatu yang harus kita anak harus tahu sesuatu itu salah atau benar. Nah, cara memberitahunya itu memang satu dengan restitusi salah satunya itu. Tetapi kalau memang itu sudah berkali-kali lalu ternyata itu tidak berhasil, lalu kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kita mungkin memerlukan suatu ancaman, tapi tolong Bapak Ibu jangan menggunakan dendam. Karena apa? Kita mendidik siswa itu harus dengan cinta. Jadi siswa itu harus kita anggap sebagai anak kita. Ini yang perlu kita bekerja. Meskipun kita mungkin kata-kata kita agak sedikit keras, tapi jangan masuk hati. Itu dalam rangka untuk memperbaiki mereka.
Kemudian kalau kesalahannya itu kok kesalahan yang tidak terlalu fatal, misalnya katakanlah bukan kriminal. Nah kalau kriminal, kejahatan, nah itu kejahatan itu, mohon maaf ini ada di sekolah lain yang sampai terjadi pembunuhan. Dan ini lain, ini memang harus sudah berurusan dengan polisi, harus ditegas sekalian. Tetapi kalau yang memang masih bisa kita masih bisa kita kemungkinan kita perbaiki, lalu kita perbaiki. Kalau ternyata kok tidak bisa, yang namanya pendidikan ini kan begini. Siapa tahu kalau misalnya siswa itu dipindahkan ke sekolah lain, dia menjadi lebih baik dan cita-citanya tercapai. Karena jangan sampai asal mengeluarkan lalu cita-cita si anak itu menjadi istilahnya mati begitu. Kita tidak boleh mematikan jalan hidup orang lain. Ini prinsip menurut yang saya yakini ya, yang saya yakini selama ini. Nah kemudian anak juga harus tahu sesuatu itu benar atau salah, karena di dalam ajaran agama Islam khususnya itu juga ada ajaran kalau berbuat baik kita mendapat pahala, kalau berbuat jahat kita juga mendapatkan dosa. Jadi anak juga tetap harus tahu itu, sehingga diharapkan nanti bisa menjadi jalan yang baik bagi anak dan menjadi kesuksesan bagi anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya atau hal-hal yang tidak cocok, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Maaf, sudah gagal fokus, maklum lihat jam sudah molor, malah melebihi yang 4 CGP ya. Jadi saya kayaknya kurang bijaksana. Terima kasih sekali Pak Dwi Edi. Mohon maaf tidak tidak mengganggu untuk waktu untuk yang lain, mungkin masih ada berpendapat, tapi mohon maaf karena kendala waktu ya. Setidaknya kita sudah mempunyai gambaran tadi yang terakhir Pak Edi itu mendidik dengan cinta, atau tahap-tahap yang lain ya, pengalaman beliau yang sudah sangat banyak ya. Dan nanti kita tanya saja ke instrukturnya dari Pak Edi, itu kulakan sabarnya dari mana itu sampai ke restitusi 60 itu kulakannya dari mana. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejak beliau bagaimana kulakan sabar seluas samudra. Ini menjadi PR kita semua. Setidaknya dari kegiatan ini ada hal baik, ada niat baik, minimal bagaimana sih kita menerapkan keyakinan di siswa kita ya, sehingga kita ketika melangkah ada dasarnya ya, ketika kita melangkah yang lain ada dasarnya. Dan kita berusaha untuk menerapkan restitusi. Dan kalau itu menjadi program sekolah, ya ini menjadi PR kita. Siapa tahu menjadi program akan dibentuk suatu tim untuk penanganan anak. Jadi ada yang menangani ini tidak cuma dia yang tahu, tidak cuma beliau yang tahu. Jadi tim ini sudah memutuskan. Jadi Bu Esti tidak mempunyai rasa bersalah karena melakukan itu. Jadi ini bukan kesalahan Bu Esti, karena ini sudah kesepakatan dari tim, minimal menjadi kesepakatan dari sekolah. Ya, kurang bijaksana jika waktunya ini sudah sangat siang. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga partisipasi Bapak Ibu semua di sini menjadi ladang ibadah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Semoga dari ilmu ini saya mengambil tema mengembangkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas dan budaya restitusi membuahkan manfaat bagi kita semua. Ya, langsung saja saya tutup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu hadirin sekalian, demikian tadi serangkaian acara demi acara diseminasi sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Ika Rahmawati, SPD selaku narasumber, dan juga kepada Bapak Ibu guru sekalian atas partisipasinya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon foto bersama terlebih dahulu. Pantunya libur, Pak. Pinjam catatan. Ini aja ya.